semua tempat. Kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita merasakan kebersamaan yang ditopang dengan ketulusan, keikhlasan. Dan itu juga yang nampak jelas di ujung masa kampanye ketika berkumpul di Jakarta International Stadium. Hadir nggak di sana? Di sana dengan segala macam kerumitan yang dihadapi, betul? Basah tidak malamnya? Hujan deras? Apakah berhenti karena hujan? Apakah mundur karena hujan? Semangat yang luar biasa. Itu yang nampak oleh semua. Tapi bagi saya yang dapat kesempatan untuk berkeliling ke berbagai wilayah Indonesia, pemandangan yang sama kami temukan di hampir semua tempat. Bapak Ibu tahu nggak, setelah selesai acara JIS, panitianya terima banyak temuan HP hilang. Terima temuan HP. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya orang-orang baik menemukan HP entah milik siapa, dia cari panitia, dia kembalikan ke panitia, tolong cari siapa pemilik HP-nya. Biasanya kalau HP jatuh terus apa? Hilang. Ini dikembalikan ke panitia. Artinya apa Bapak Ibu? Yang berkumpul adalah orang-orang jujur. Betul tidak? Yang tidak melihat HP hilang itu sebagai miliknya, tapi ini milik orang lain, kembalikan. Dan tidak mau bawa barang-barang yang bukan miliknya pulang ke rumah. Peristiwa itu mengirimkan pesan bahwa Republik ini masih punya banyak stok orang-orang baik yang kita bisa andalkan. Siapa mereka? Relawan, pejuang baru. Dan inilah Bapak sekalian yang membuat perjuangan kita harus kita syukuri, karena ibu, bapak, saudara sekalian bertemu dengan sesama pejuang yang memiliki keikhlasan yang luar biasa. Itulah warna utama perjuangan kita kemarin. Dan kita harus mensyukuri, baik ibu bapak semuanya, bahwa perjalanan kemarin kita mendapatkan kesempatan karena ada partai-partai yang memilih untuk mengusung. Tanpa ada partai pengusung, tidak ada gerakan perubahan seperti kemarin. Betul tidak? Karena itu saya minta kepada semua, hormati dan hargai, karena itu adalah sebuah sikap yang membuat mereka mendapatkan ujian, terpaan sepanjang masa kampanye. Jangan itu dilupakan. Tanpa itu kita tidak bisa berkampanye, Bapak Ibu sekalian. Betul tidak? Yang berikutnya, kita menemukan ratusan relawan terbentuk secara sukarela dan organik di seluruh Indonesia. Pada mereka semua yang tumbuh secara organik, kita andalkan kerja-kerja menjangkau semua. Yang hadir di sini, adakah yang bayaran? Yang bekerja keliling, adakah yang karena imbalan? Semua karena niat ingin melakukan baru. Itulah yang kemarin kita saksikan dan kita syukuri. Ada partai pengusung, ada simpul-simpul pejuang perubahan yang jumlahnya tak terhitung lagi.
di mana-mana, namanya pun beda-beda, seragamnya beda-beda, tujuannya satu. Untuk apa? Tujuannya satu, perubahan. Dan ini harus kita syukuri bersama. Karena itu kepada semua para pejuang perubahan yang saya hormati, kita menjalani proses dengan cara yang terhormat, berjuang dengan sekeras-kerasnya, berjuang dengan semulia-mulianya, berjuang dengan sehormat-hormatnya, dan kita berjuang dengan sepenuh hati. Karena itu sampai di ujung saya bisa katakan, apapun hasilnya kita keluar dengan kepala tegak dan rasa syukur dari proses ini. Betul ya? Keluar kepala tegak. Sejak 14 Februari sampai sekarang, satu kata yang paling sering dikatakan kalau saya jumpa, paling sering saya dengar adalah kata bangga. Pak Anies, apapun hasilnya kami bangga. Pak Anies, apapun outcome-nya kami bangga. Apapun hasilnya kami bangga. Kata bangga itu yang paling sering diucapkan. Kenapa? Karena tidak ada hal yang perlu kita sembunyikan sebagai perjuangan kemarin. Ini adalah perjuangan yang kita kerjakan sama-sama. Karena itu, ketika kita jalan dengan terhormat, kita pun berjuang sampai tuntas, sampai ke MK. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah persidangan hasil Pilpres, Mahkamah Konstitusi memberikan dissenting opinion atas keputusannya. Sebelumnya tidak pernah. Kenapa? Karena tim hukum berhasil menunjukkan argumen, dalil, bukti yang membuat hakim-hakim itu merasa memang ada banyak hal yang harus dikoreksi dari pemilu kemarin. Ada banyak hal yang harus diperbaiki dari pemilu kemarin. Di setiap butir-butir putusan dikatakan tidak diterima, tapi ada yang dikatakan harus dikoreksi. Artinya apa? Ada hal yang bermasalah. Artinya kita harus meminta ini koreksi ke depan, supaya pemilu kita pemilu yang tanpa penyimpangan, Pilpres yang tanpa penyimpangan. Ini PR kita ke depan. Saya ingin sampaikan kepada semua, begitu selesai putusan MK, saya katakan saya hormati putusan MK. Bukan soal perasaan. Kalau bicara perasaan, perasaan kita boleh macam-macam. Betul tidak? Ada yang sakit hati, ada yang dongkol, ada yang kecewa. Tapi kita tunjukkan kita adalah orang-orang yang sanggup bernegara di Republik ini. Hormati. Ini putusan tertinggi, hormati putusan itu. Dan saya selalu katakan, ketika hakim memutuskan, kita boleh tidak setuju, kita boleh kecewa, tapi keputusannya kita taati, hormati. Itulah fasenya. Dan sesudah itu, ketika KPU, saya dan Gus Imin memilih untuk hadir pada saat KPU menetapkan.